Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Syurutul jumu'ati sittatun an takuna kulluha fi waqti dhuhri wa an tuqama fi khittatil baladi wa an tusalla jama'atan wa an yakunu arba'ina ahraran dhukuran balighin mustawtinin wa alla yasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad wa an yataqaddamaha khutbatan. Qala al-musannif syurutul jumu'ah, syarat-syarat Jumat. Salah satu yang paling penting dalam pembahasan sholat ini adalah pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat ini memiliki keistimewaan dibandingkan sholat-sholat lain. Kenapa? Karena sholat Jumat ini adalah sholat berjamaah paling afdol. Sholat berjamaah paling afdol adalah sholat Jumat. Sholat Jumat ini dasar ngarannya sholat Jumat karena didirikan hari Jumat. Hari Jumat itu yaumul Jum'ah itu adalah sayyidul ayyam wa aidul muslimin. Adalah penghulunya hari dan hari raya kaum muslimin. Setiap minggu, setiap pekan itu hari rayanya adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Hari Jumat ini memiliki banyak keistimewaan. Nah, salah satunya adalah banyak sebenarnya keistimewaan. Hari Jumat ini kita disuruh banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berselawat kepadaku, jar Nabi, sekali maka dibalas 10 kali. Ini yang biasa, hari-hari biasa. Hari Jumat bang, hari Jumat berarti ditambahi lagi, itu berselawat. Lalu juga di hari Jumat ini kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Kenapa gerang jadi disunahkan membaca surah Al-Kahfi? Nah, karena salah satu fadilahnya, jadi banyak riwayatnya, ada yang membaca surah Al-Kahfi, ada yang membaca 10 ayat awal surah Al-Kahfi, ada juga yang mengadakan, ada juga riwayat gitu, nah, menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Nah, itu intinya surah Al-Kahfi dibacakan, disunahkan malam Jumat atau hari Jumatnya itu disunahkan. Kenapa? Karena membaca Al-Kahfi ini fadilahnya dilindungi, dijaga daripada fitnah Dajjal kaina hari kiamat atau sebelum kiamat, itu pada hari Jumat. Surah Al-Kahfi. Dan di riwayat disebutkan juga hari kiamat itu karena terjadi pada hari Jumat, bilanya 10 Muharram, hari Asyura. Nah, hari Jumat, nah itu terjadi kiamat. Itu karena sebelum tanda-tanda kiamatnya itu terlaksana dulu. Karena di dalam
jadi disunahkan surah Al-Kahfi katanya. Di dalam surah Al-Kahfi ini banyak kisah-kisahnya. Surah Al-Kahfi ini surah yang banyak kisahnya. Salah satu surah banyak kisahnya. Pertama sesuai judul surahnya, surah Al-Kahfi, surah gua. Walabithu fi kahfihim salasami'atin wazdadu tis'ah. Mereka tinggal di dalam gua salasami'atin 300 tahun wazdadu tis'ah dan 9 tahun. Maksudnya apa? Jadi Allah Ta'ala ketika menuliskan tahun atau berapa lama mereka tinggal di gua ini, salasami'atin 300 wasdadu tis'ah dan ditambah 9. Kenapa kayak itu Jar? Kenapa kada langsung ya 309 tahun? Nah ini ada hikmahnya. Jadi kalau dalam hitungan Masehi, Ashabul Kahfi ini begana di dalam gua itu 300 tahun. Tapi kalau hitungan Hijriyah 309 tahun. Ada selisihnya dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi multi tafsir. Kalau untuk Masehi 300 tahun, kalau Hijriyah 309 tahun. Hijriyah itu hitungan Qamariyah. Bila kita lihat kalender yang nyaman dia lah, tahun 1980 itu bertepatan dengan tahun 1440 1400. Nah itu tahun 1980 itu bertepatan dengan 1400. Wah ini Hijriyahnya sudah tahun 1444, sedangkan Masehinya masih 2022. Ada selisih tahun. Itu di surah Al-Kahfi. Kisah Al-Kahfi, Imbah tuntung kisah Al-Kahfi, ada kisah Nabi Musa lawan Nabi Khidir. Lalu Imbah tuntung itu ada kisah Dzulqarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Disunahkan di hari Jumat membaca. Nah, dan juga di hari Jumat ini kita disunahkan untuk berhias, bebersih, terutama yang pergi sholat Jumat itu disunahkan. Dan siapa yang meninggal malam Jumat atau harinya, malam Jumat itu berarti malam. Jadi kan hitungan Hijriah ini mulai tenggelam matahari. Nah itu dihitung hari Jumat sudah. Dan selesai hari Jumat itu adalah apabila maghrib hari Jumatnya. Wah habis dah hari Jumat berarti. Nah berarti yang meninggal kurang lebih dalam waktu itu, maka itu termasuk syahid akhirat. Cuma ini kena kawa diulah-ulah, dasar sudah ketentuan. Kawa bunuh diri hari Jumat, nah lain. Kada ini khusus saja, sudah diatur. Nah itu hari Jumat. Dan paling penting di hari Jumat ini ada ngarannya sholat Jumat. Sholat Jumat ini yang tadi paling afdol berjamaah, pahalanya juga luar biasa. Hari Jumat itu ada sembahyang zuhur. Nah ada apa? Sembahyang Jumat. Artinya apa? Sembahyang Jumat ini ya itu yang digawe lain sembahyang zuhur. Cuma bilanya tertinggal sembahyang Jumat, orang berjumat nyata guring. Padahal guring jam 9 pagi, soalnya melayor sampai jam 2. Teguring. Nah, ini kayak apa? Diganti sembahyang zuhur. Yang tertinggal sembahyang Jumat diganti sembahyang zuhur. Makanya semalam waktu kita kopit disuruh sembahyang zuhur, karena itu tadi sembahyang Jumat kalau awal diganti sembahyang zuhur. Syarat syurutul Jum'ati sitatun. Jadi syarat dilaksanakannya sembahyang Jumat di suatu tempat, suatu kampung itu ada 6 macam. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Antakuna kulluha, semua tata pelaksanaannya
itu di waktu zuhur. Jadi sembahyang Jumat ini kan di waktu zuhur. Kalau kita ini zuhur ini kurang lebih jam 12 lewat 10-an lah itu. Sampai jam setengah 4 waktu itu. Nah berarti waktu Jumat Bang itu juga. Bolehlah sembahyang Jumat jam 2, boleh ya. Misalnya orang kampungnya begawian, kita jangan belak-belakan sembahyang Jumat jam 2 aja. Bolehlah kayak itu, boleh aja. Karena waktu Jumat itu waktu zuhur gitu. Ini yang di suatu tempat yang alih mengumpulkan orangnya. Kau aja berjanjian kayak itu. Ada pas jam 2 jam waktu zuhur masuk teng kada kau aja. Karena waktu Jumat tadi sepanjang waktu zuhur. Nah, dan waktunya itu terbatas nih. Waktunya terbatas. Sholat Jumat ini kan terdiri 2 sesi. Maksudnya apa? Sesi pertama khutbahnya, yang sesi kedua sembahyangnya. Nah, khutbahnya ini maka rakaatain, pengganti daripada 2 rakaat. Kayak itu. Tapi yang wajib digawe itu adalah sembahyangnya. Amunnya khutbahnya Bang wajib juga, tetapi memiliki porsi yang berbeda dengan sembahyangnya. Yang nyata setiap individu, setiap orang itu yang wajib nyata benar sembahyang Jumatnya. Itu wajib nyata sudah. Nah khutbahnya itu wajib juga tapi lain pembahasannya. Maksudnya kayak apa? Nah, maksudnya kayak ini. Misalnya ada orang datang terlambat nih. Sekalinya sudah kamat sampai mau orak sejadah, imam takbir Allahu Akbar, umat ya Allahu Akbar, tempat sembahyang Jumatnya aja. Imam salam, inya salam juga. Bawa pokok umpat sembahyang Jumat aja. Orang khutbahnya kadada entah terlambat kah teguring kah. Itu kayak apa? Itu sudah menggugurkan kewajiban sembahyang Jumat. Pahalanya kayak apa Bang? Nah pahalanya kada tahu. Kenapa gerang? Karena pahala sembahyang Jumat ini dihitung mulai datang. Apabila khatib itu sudah mulai berkhutbah, alhamdulillah, mulai assalamualaikum ya berarti assalamualaikum, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, mulai khutbah itu catatan pahala datang Jumat sudah ditutup malaikat, hilang dah. Jadi kayak apa? Jadi harus sebelum itu dapat pahala datangnya. Pahala sembahyang Jumatnya kalian pulang. Jadi apabila ada orang 2 rakaat sembahyang Jumat itu sudah gugur kewajiban Jumatnya. Amun pahalanya Bang ada tahu bisa kada dapat pahala datang, kada dapat pahala mendengar khutbah Jumat, nah itu. Nah, misalnya masbuk Bang kayak apa? Sembahyang Jumat nih masbuk boleh aja lah. Nah, jadi sembahyang Jumat ini yang wajib berjamaah itu adalah serakaatnya. Sembahyang Jumat ini wajib berjamaah dan yang wajibnya itu 1 rakaat. Jadi misalnya ada orang masbuk nih, imam sudah bangkit rakaat kedua, Allahu Akbar. Masbuk serakaat berarti hanya datang. Kayak apa itu? Nah, inya membayar serakaat hajat. Imam sudah rakaat kedua, inya masbuk serakaat. Nah, tinggal menambah serakaat aja. Tapi bilanya imam ini sudah rukuk naik ke i'tidal, nah itu berarti sudah kehilangan rakaat sebuting. Artinya masbuk 2 rakaat. Bila yang kayak ini kondisinya, inya masbuk menambahi 2 rakaat saja lah, ada. Amun yang kayak ini kondisinya menambahinya 4 rakaat. Walaupun niat di awalnya sembahyang para Jumat,
Tapi bila nyanyi terlambat sudah 2 rakaat, menambahinya 4 rakaat. Yang lain yang Jumat nih. Imamnya misalnya nih rakaat pertama nih, nah, imamnya berdiri, Allahu Akbar. Nah, masbuk serakaat berarti masbuk serakaat. Hanya datang momentol misalkan umpaman mah jadi terlambat. Allah hanya takbir Allahu Akbar ya. Nah, itu masbuk serakaat ya. Bilanya imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri aja. Menambah serakaat. Itu bilanya masbuknya serakaat. Tapi bilanya imamnya sudah bangkit iktidal rakaat kedua, ini rakaat kedua nah. Rakaat kedua sudah. Allahu Akbar. Imamnya rakaat kedua. Ini masih buka-buka mampir sejadah. Sami Allahu liman hamidah jadi imamnya. Hanyarnya mampir sejadah, hanyar kau takbir Allahu Akbar. Umpatannya iktidal. Nah, ini umpat imam. Imam salam berapa rakaat menambah? 2 kah? Kada, menambah 4. Walaupun niatnya tadi sembahyang Jumat. Nah, itu. Jadi sembahyang Jumat ini khusus hari Jumat, tapi bilanya tertinggal atau parai membayarnya pakai sembahyang zuhur. Nah, itu. Jadi kada kayak sembahyang subuh kan 2 rakaat, tertinggal kita sembahyang subuh, tuh guring mengkodok, membayarnya 2 rakaat juga. Tapi bilanya sembahyang Jumat ini tertinggal di kodonya 4 rakaat sembahyang zuhur. Nah, itu. Waktunya sembahyang zuhur nih. Pon inggih tahiyat awal. Atau kayak sembahyang zuhur gitu. Walaupun niatnya pas masbuk tadi kan sembahyang Jumat, berapa Pak? Cuma kayak itu bilanya yang masbuk posisinya. Itu yang pertama, harus di waktu zuhur. Ini aman aja. Kadeda yang kada tahu pasti tahu seberataan. Sebanjaran pasti tahu aja. Kadeda orang yang Jumat waktu asar kadeda. Wa an tuqama fi khuttatil balad. Nah, sembahyang Jumat ini beda lawan sembahyang yang lain. Sembahyang Jumat ini harus digawe di kampung seorang. Di kampung orang bang lain pulang hukumnya. Harus di kampung seorang gitu. Jadi harus orang setempat di kampung seorang gitu. Namun kita wah ini ya domisili di situ. Amun di kampung lain bang, di kampung lain boleh lah sembahyang Jumat. Misalnya kita musafir boleh aja, boleh ada bapak. Nah tapi itu karena berpengaruh lawan syarat yang lain. Yang dua. Lalu yang ketiga, wa antusalla jamaatan. Nah, sembahyang Jumat ini harus digawe berjamaah. Kada kawa sorangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i minimal jumlah sembahyang Jumat yang ini semalam kita rame benar pas opet 40 ikung. Minimal. Kalaunya dalam mazhab Maliki 12 ikung kawadah. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i lawan mazhab Imam Hambali minimal 40 ikung. Berjamaah berataan. Wa ayyak itu yang syarat ketiga. Lalu yang keempatnya wa ayyakunu arba'in ahraran dzukuran balighin mustautinin. Nah, ini syaratnya yang agak kompleks, agak ribet. Kenapa? Jadi sembahyang Jumat ini harus berjamaah. Kurangnya 40 selain khatib berarti ahraran orang merdeka berataan. Ini merdeka berataan kadeda yang budak. Zukuran lakian seberataan, balighin balik, mustautinin ini orang setempat. Jadi dalam bab sembahyang Jumat ini ada 3 macam. 1 mustautin orang setempat. Yang kedua mukim itu orang luar tapi begana lawas di situ, tapi lain orang situ sebujurannya. Lalu yang ketiga adalah musafir. Musafir. Jadi untuk sahnya ini dalam mazhab Syafi'i lah, untuk sahnya dilaksanakan sembahyang Jumat di suatu tempat, suatu kampung gitu.
minimal orangnya 40 ikung. 40 ikung tadi ini paling minimal. 40 ikung tuh harus balik seberataan. Wajib balik seberataan. Berarti ganal kekanakan kada dihitung. Itu mbah tuh pulang lakian seberataan mustautin orang setempat berataan. Bilanya misalnya orangnya ada 40 hikong, 10 hikongnya itu orang musafir, maka dia anggap 30 hikong aja. Yang 10-nya kada dihitung. Itu minimal benar. Itu minimal benar. Jamaah orangnya 40 hikong. Ini minimal. Misalnya kita berhitung minimal. Jadi 40 hikong itu harus standby seberataan. Ini misalnya jumlahnya minimal benar 40 hikong. 40 hikong itu adalah wajib mendengarkan rukun khutbah berataan. 40 hikong itu harus wajib mendengarkan rukun khutbah berataan. Ada rukun khutbahnya. Mendengarkan. Tuntung mendengarkan rukun khutbah berataan, harus mendengarkan berataan toh. Karena kalau ada teguring seiko kenapa harus berataan. Ini sebenarnya memang 40 pas sembahyang nih. Sembahyang ini seberataan harus sembahyang berataan 40. Misalnya tuntung khutbah lalu sembahyangan sekalinya nah 40 hikung ini salam kan, assalamualaikum warahmatullahi. Sekalinya nah 40 ini ada seikung pas hendak salam tekantut fil alamina innaka hamidum majid. Hendak salam asal tut tekantutnya. Kayak apa sembahyangnya batal tekantut tadi? Batal. Nah 39-nya Bang, batal juga sembahyangnya. Jadi harus diimbayan. Bahasa pulang tuh 40 hikongnya gara-gara seikong tekantut. Ini yang standar ini. Nah, itu. Ini bilangnya orangnya mempas. Jadi harus fit berataan. Kada boleh kada. Misalnya ini 40, ada nang seikong kada mendengar khutbah Jumat, teguring apa kayaknya? Kayak apa? Harus mendengarkan berataan. Sembahyangnya Bang sama. Jadi harus sampai berataan. Nah, makanya makin banyak orangnya nang sembahyang Jumat itu makin aman nang mendengarkan lawan sembahyangnya. Mendengar khutbahnya aman, tercukupi aja lawan sembahyangnya aman. Nah, itu. Itulah kenapa khutbah Jumat ini jadi sakral benar karena rukunnya ini harus dilakukan bersama-sama. Nah, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Ini apa ngarannya nih? Di Martapura masih kayak ini. Di Banjar sudah kada kayak ini lagi dah. Fatwanya belain gitu. Lawan kondisi sosialnya sudah belain lagi. Apa gerang? Wa alla tasbiqaha kalau di Martapura masih Bang. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Jadi kada boleh dua sembahyang Jumat ini beimbayan. Beparakan kada boleh, beimbayan kada boleh. Ini di zaman itu karena orangnya sedikit. Amunnya di kota Banjarmasin udah kita nih hibak benar. Ya kayak udah kita nih bisa benar orangnya dah. Sudah lain. Fatwanya sudah lain dah, kada sama lagi. Kada sama. Nah, dan yang terakhir syarat Jumat yang terakhir adalah wa an yataqaddamaha khutbatan. Didahului oleh dua khutbah. Kalau kadada khutbahnya atau kadada yang turun khutbahnya, kadada yang siap jadi khatibnya, kada kawa sembahyang Jumat. Kadada khatibnya sekampungan khatibnya kadada kayak apa itu jar. Nah, bilanya kadada khutbahnya kada kawa sembahyang Jumat. Lalu kayak apa Bang? Lah itu berarti ganti sembahyang zuhur aja.
Misalnya kebetulan di kampung tuh kadang-kadang bisanya khutbah kayak apa siang tuh orang sudah kumpulan di masjid diganti sembahyang zuhur aja karena kadeda yang wani jadi khatib. Ini kada sama lawan sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya itu sembahyang dulu baru khutbah. Nah, cuma bila sembahyang haja kada berkhutbah-khutbahan, sembahyangnya sudah sah. Sembahyang gerhana bang sama. Sembahyang gerhana ini harus ada khutbahnya juga, disunahkan khutbah. Tapi bilanya kada berkhutbah bang sembahyang gerhananya sah. Amunnya sembahyang Jumat, sembahyangnya khutbahnya iya, sembahyangnya iya, kada kawat pisah. Karena khutbah ini maka raqatain, posisinya kayak yang 2 rakaat. Makanya waktu khutbah itu kita wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang lagha maka tidak dapat pahala Jumat. Lagha itu macam-macam. Amun kayak kita wah ini lagha itu ya mau udah kape. Orang khutbah mau udah kape termasuk lagha. Orang khutbah becaturnya lagha benar. Kada mungkin bang. Orang khutbah bermainan di sejadah, apakah dikulai? Orang khutbah mau udah duit di kantong nah mau ngikihi supaya kada salah ambil ajar kayak Jumat tadi. Jadi apa? Jadi harus mendengarkan kayak itu yang standar idealnya. Jadi untuk sembahyang Jumat ini paket-paket pahalanya tuh banyak. Satu, paket pahala sebelum tulak Jumat itu ada ngarannya mandi sunnah Jumat, lalu bebersih sebelum tulak Jumat itu dihitung pahala sudah. Lalu tulak Jumatnya makin song tulak Jumatnya pahalanya banyak macam-macam. Ada yang kayak pahala unta, ada yang kayak pahala sapi, ada yang sampai paling halus kayak pahala hintalo. Pahala hintalo tuh nang bilang parak bener mulai. Ada juga yang kada dapat sama sekali. Sudah sampai nih mulai sembahyang Jumat. Nah, mendengarkan khutbahnya itu pahala seorang belain pulang. Sembahyang Jumatnya lain pulang pahalanya. Banyak paket pahalanya. Hari Jumatnya itu termasuk ladang pahala. Sudah ladang pahala, sembahyang Jumatnya juga paket pahala. Lalu bebinian bang bolehlah sembahyang Jumat. Bebinian boleh aja sembahyang Jumat. Hukumnya sunat. Hukum sunat itu maksudnya adalah bilanya umat sembahyang Jumat, sembahyangnya sah dan kada usah lagi mengulangi sembahyang zuhur. Bilanya ada umpatan di manakah itu. Bilanya ada bebinian umat sembahyang Jumat itu sembahyang Jumatnya sah. Kada usah lagi mengulang sembahyang zuhur. Tapi bilanya orangnya mempas 35 ikong lakian balik 30 ikong lakian balik berakal. Orang setempat 5 ikong akan-akan, 5 ikong bebinian. Kayak itu tercukupi lah 40 ikong, belum tercukupi. Walaupun secara jumlah sampai 40, tetapi yang 40 ini ada 10 yang kurang syarat. Belima bebinian, belima masih kekanakan belum balik lagi, itu kada dihitung, kada di AC. Bilanya lebih daripada itu bang, misalnya yang balik laki-laki balik berakalnya orangnya ada 50 ikong, bebinian 10, kekanakan 10, kayak apa? Salah sama nyimatnya jelas sah karena sudah di atas ambang batas minimum. Lebih daripada 40 lakiannya aman aja, kada ada masalah. Nah, musafir bang ya Pak, musafir itu kada dihitung mengulah sah Jumat juga. Misalnya ada 35 jamaah asrinya, 5 ikong musafir, ya juga kada kawa dilaksanakan sembahyang Jumat karena belum cukup syarat. Tapi bila orang musafir umpat sembahyang Jumat, sahlah sembahyang Jumatnya, sah. Bahkan orang musafir ini boleh juga selain sembahyang Jumat menjamak sembahyang asar sekaligus mengkosor sembahyang asar. Misalnya kebetulan perjalanan di hari Jumat. Nah,
lalu pas orang sembahyang Jumat bersinggah di masjid. Kayak apa tuh cara boleh jelas wajib loh hukumnya. Memang orang musafir kada wajib, cuma bilanya sembahyang Jumat sudah sah saja. Nah, tontong sembahyang Jumat lalu langsung berdiri menjamak sembahyang asar. Sembahyang asarnya di qasar. Boleh lah kayak itu, boleh aja sah. Ini yang melakukan perjalanan di hari Jumat kawaja mengqasar selajur menjamak kawaja Bapak. Imah tuntung salam tuh nah, langsung aja berdiri pulang, langsung berdiri sambung sembahyang asar boleh aja. Tapi bilanya tuntung sembahyang Jumat sudah tuntung membaca Fatihah 7 kali, Qul Hu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, sudah berdoa, sudah membaca ilaha suri firdausi ahla, hanya ingatan terpikir, jaka menjamaknya sembahyang asar, kawalah kayak itu, kada kawa lagi. Karena apa? Sudah kelewatan waktunya. Jadi harus langsung. Itu bilanya hendak selajur menjamak lawan sembahyang asar. Nah, bab berikutnya faslun fi arkanil khutbatain, fasal tentang rukun-rukun khutbah. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Minta halal minta redha. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.